Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita kembali lagi belajar pelajaran hadis ya. Kita masuk ke pelajaran yang kedua ya. Kemarin pelajaran pertama sudah kita selesaikan, G. Sekarang kita masuk ke pelajaran kedua ya, tentang keutamaan ilmu. Silahkan kalian tulis di kertas kertas kosong itu ya, di pelajaran kedua di bawahnya ada kolom kosong. Nah, tulis di situ ya, judulnya adalah keutamaan ilmu ya, di halaman 11. Nah, di situ ada sebuah hadis ya, tentang ilmu ya, hadis yang kedua ya. Kemarin kita sudah belajar hadis yang pertama di pelajaran ke-1 ya. Ini hadis yang kedua dari Abu Hurairah ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menempuh satu jalan untuk mencari ilmu padanya, maka Allah mudahkan untuknya dengan ilmu tersebut satu jalan ke surga. Ya, Masya Allah, nge. Nah, ini hadis riwayat Muslim nomor 2699 ya. Jadi ini ya, salah satu keutamaan ilmu adalah memudahkan jalan seseorang untuk ke surga ya, Masya Allah ya. Makanya jangan bermudah-mudahannya dalam mencari ilmu. Kita berlelahan ya, karena ilmu itu apa? Ilmu itu akan memudahkan jalan kita untuk ke surga ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini ada dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Di situ ada tulisan an Muawiyah ibnu Abi Sufyanu radhiyallahu anhuma qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din ya, muttafaqun alaihi ya. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agamanya. Nah, jadi kalau Allah itu ingin kebaikan untuknya, maka Allah akan memahamkan agama ya, membuat dia rajin untuk menuntut ilmu ya, seperti itu. Makanya barang siapa yang ingin kebaikan dari Allah, maka tadi ya, rajin-rajinlah dalam menuntut ilmu ya. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 71 dan Muslim nomor 1037 ya. Itu ya, ada dua hadis tentang keutamaan menuntut ilmu, nggih. Nah, yang di situ ada kosakata ya. Yang pertama ada kata salaka, artinya adalah masuk atau berjalan. Kemudian yaltamisu, mencari atau menginginkan. Yang ketiga adalah yufaqihu ya, maka Allah akan memahamkannya ya. Itu adalah kosakata kita di dua hadis ini ya. Ada 3 kosakata saja ya, silahkan kalian dihafalkan, nanti bisa jadi keluar di dalam UTS ya, atau PTS nanti. Kemudian di situ ada makna dan bimbingan hadis. Kedudukan ilmu sangat agung dan ilmu lebih didahulukan daripada mayoritas amalan-amalan yang utama lainnya ya. Di antara perkara yang menunjukkan kedudukan ilmu yaitu yang pertama, sesungguhnya yang pertama diturunkan dari Al-Quran adalah perintah yang disebutkan dalam surat Al-Alaq ayat pertama, yaitu perintah untuk membaca dengan menyebut nama Allah ya. Nah, Allah menurunkan Al-Quran yang pertama itu surat Al-Alaq ayat yang ke-1, yaitu tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Membaca itu adalah salah satu
Ya, membaca itu adalah salah satu tadi ya cara kita dalam memahami ilmu ya. Kalau kita tidak bisa membaca, ya itu akan sulit untuk memahami ilmu. Makanya tadi yang pertama kali diturunkan dalam Al-Qur'an itu perintah untuk membaca ya, untuk memahami Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Perintah untuk membaca dengan menyebut nama Allah ya. Yang kedua itu adalah di sini ya ada banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan kedudukan para ulama ya. Di antaranya yaitu di dalam surat Fatir ayat ke-28, yaitu ini potongannya ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ya, karena apa tadi? Karena ulama itu banyak mengetahui ilmu ya. Sehingga rasa takutnya kepada Allah itu masya Allah ya luar biasa. Maka tadi di sini dikatakan sesungguhnya yang paling takut di antara hamba-hamba Allah itu adalah para ulama ya. Kemudian yang kedua surat Az-Zumar ayat ke-9. Di sini yang artinya apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal dapat menerima pelajaran. Nah, jadi orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu sangat jauh beda ya. Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang berilmu ya, maupun di dunia maupun nanti di akhirat ya. Seperti itu ya. Silakan kalian diisi ya. Di buku kalian di halaman ke-12 ya, itu ya silahkan dilengkapi. Kemudian banyak hadis juga dalam surah Nabawiyah ya tentang keutamaan ilmu dan kedudukan ulama. Di antaranya tadi ya yang di depan, waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tadi ya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian ini Ustazah tambahkan satu ya. Mayuridillahu bihi khairai yufaqihu fiddin. Sama yang tadi ya. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Yang tadi ya sama ya. Di hadis yang ketiga dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang itu aja yang kalian tulis nggih. Kemudian yang kelima di maaf ya, ini harusnya keempat ya. Dan di antara yang menunjukkan kedudukan ilmu itu banyaknya hasil yang didapat oleh orang yang berilmu, baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya yang di dunia yang pertama itu adalah mendatangkan rasa takut kepada Allah ya, seperti tadi para ulama ya adalah hamba yang paling takut kepada Allah. Kemudian yang kedua menjadikannya orang yang bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Ya dia bisa menularkan ilmunya untuk orang lain, karena yang diwarisi Nabi itu bukan harta tetapi ilmu ya. Nah seperti itu, itulah orang yang berilmu, dia bisa bermanfaat untuk banyak orang. Maka kalian banyaklah berilmu ya, biar bisa bermanfaat untuk orang lain ya, setidaknya bermanfaat untuk diri sendiri dan bisa untuk keluarganya nanti ya, ilmunya disalurkan nggih. Kemudian untuk di akhirat tadi ya diangkat derajatnya. Kemudian yang paling utama adalah dimasukkannya ke dalam surga. Masya Allah, siapa yang ingin masuk ke dalam surga? Ya insya Allah semuanya pingin ya. Makanya tadi ya salah satu caranya itu adalah menuntut ilmu ya. Nah ini yang masih bermalas-malasan dalam menuntut ilmu, semoga Allah memudahkan ya untuk tidak bermalas-malasan lagi ya. Semoga Allah tadi ya barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memberikannya ilmu ya, memudahkannya untuk menuntut ilmu ya. Makanya banyak-banyak berdoa kepada Allah agar kita bisa dimudahkan Allah dalam menuntut ilmu. Seperti itu ya. Yang kelima, di sini Ustaz terus yang keenam ya. Cara untuk mendapatkan ilmu sangat banyak. Nah, yang paling menonjol yaitu belajar di sekolah atau di pesantren, mendatangi taklim para ulama di masjid-masjid, ya bisa membaca juga buku-buku para ulama. Kemudian sekarang udah canggih ya, bisa membaca artikel-artikel yang bermanfaat di internet ya, yang bermanfaat saja ya, tentang terutama tentang ilmu akhirat ya, tentang ilmu agama ya, seperti itu. Kemudian yang keenam atau yang ketujuh di sini ya, seorang penuntut ilmu harus berhias dengan adab-adab yang mulia ya. Jadi seorang penuntut ilmu juga harus memiliki adab-adab yang mulia. Yang pertama ikhlas ya, ikhlas niatkan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kedua sabar ya, harus sabar penuntut ilmu itu. Kalau nggak bisa sudah nyerah, nggak begitu ya. Kalau tidak bisa terus berusaha ya. Kemudian tawadu ya, tawadu.
kemudian keinginan yang kuat ya, harus kuat keinginannya untuk bisa memahami ilmu tersebut ya, kemudian mengamalkan dan mengartikan ilmunya ya, diamalkan dan diajarkan kepada orang lain ilmunya seperti itu ya. Kemudian di situ ada ya praktek perilaku keseharian ya. Ustazah berharap dalam belajar menjadikan diri termasuk orang yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu yang bermanfaat bagi agama dan dunianya. Nah, ini ya tadi ya, selalu senantiasa berdoa kepada Allah untuk minta kepada Allah agar dimudahkan dalam menuntut ilmu ya. Yang kedua, suka untuk mempelajari agama agar aku termasuk orang yang mendapatkan kebaikan ya tadi ya. Karena tadi Allah menyebutkan tadi dalam hadis Rasulullah tadi ya, siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan ilmu kepadanya. Seperti itu ya. Nah, di situ ada pengayaan di halaman ke-14 ya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala kana Umar radhiyallahu anhu yadkhilani ma'a asyakhi badarin ya, faka'anna ba'duhum wajada fi nafsi faqala lima tadkhilu hadha ma'ana walana abna'un misluhu faqala Umar innahu min haitsu alimtum fada'a dzatu lailatin fa'adkhilahu ma'ahum fama ra'aitu annahu da'ani yauma idin illa liyuriyahum faqala ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath ya, faqala ba'duhum amarona nahmadallaha wa nastaghfiruhu idza nusirna wa futiha alaina wa sakata ba'duhum falam yakul syai'an faqala li akadzalika taqulu ya bana Abbas faqultu la qala fama taqul qultu huwa ajalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu qala idza jaa nasrullahi wal fath wa dzalika alamatu ajalik fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba faqala Umar ma a'lamu minha illa ma taqul. Itu ya artinya. Nah, di sini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dulu Umar radhiyallahu anhu memasukkan diriku bergabung dengan tokoh-tokoh sahabat yang mengikuti perang Badar, dan seakan-akan sebagian mereka ada keberatan pada jiwanya. Maka ada yang berkata, mengapa engkau memasukkan anak ini bersama kami, sedangkan kami juga memiliki anak-anak yang seperti dia? Maka Umar menjawab, seperti yang kalian ketahui, kemudian pada suatu malam Umar mengundangku untuk bergabung dengan mereka, dan aku mengetahui bahwa tidaklah Umar mengundangku saat itu kecuali untuk memperlihatkan kepada mereka tentang siapa diriku. Lalu Umar berkata, bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala, apabila telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah? Sebagian mereka menjawab, kita mendapat pertolongan dan kemenangan. Ya, kita diperintah untuk memuji Allah dan memohon ampun kepadanya apabila kita mendapat pertolongan dan kemenangan. Dan sebagian mereka diam, tidak mengatakan sesuatu pun. Tiba-tiba Umar berkata padaku, apakah demikian pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Aku menjawab, tidak. Beliau berkata, lalu apa pendapatmu? Aku menjawab, ayat itu menunjukkan tentang ajal Rasulullah SAW yang diberitahukan kepadanya. Dikatakan apabila telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, ini adalah tanda dekatnya ajalmu. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku tidak mengetahui tentang ayat tersebut kecuali seperti yang kau ucapkan. Nah, itu ya diriwayatkan oleh Bukhari nomor 4970 ya. Seperti itu, nggih. Nah, nanti untuk evaluasinya silahkan kerjakan di link saja ya. Barakallahu fikunna, semoga Allah berikan kemudahan, dan Ustazah minta ya disetorkan hadisnya ya, dari hadisnya kan pendek-pendek tuh, dari Abu Hurairah sama dari Muawiyah.
Ustazah minta dua-duanya ya beserta artinya. Kirimkan voice note-nya ke nomor Ustazah. Seperti itu ya, sebagai nilai harian ya, nilai praktek dari membaca hadis ya. Nah, saya cukupkan pelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.